Mulai saat ini membawa barang dari luar negeri harus hati-hati sebab sudah ada berbagai aturan yang membatasi barang bawaan dari luar negeri. Sebanyak lebih dari 2.500 bungkus roti susu dengan merek dagang After You dimusnahkan oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 8 Maret. Roti seberat lebih dari 1 ton itu merupakan hasil sitaan petugas Bea Cukai dari sejumlah penumpang yang diduga pelaku jasa titipan atau jastip selama periode Februari 2024. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, olahan pangan tujuan konsumsi pribadi adalah 5 kg per penumpang. Apabila melebihi batas dan tidak disertai izin, maka kelebihannya akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Maksud saya ini kalau untuk just tip memang ini kan ada penertiban, artinya untuk barang-barang yang dibawa kalau memang itu ada ketentuan dan pembatasan memang harus mengurus izin, ya. Mengurus izin karena Bea dan Cukai hanya melaksanakan aturan-aturan titipan dari kementerian dan lembaga yang lain. Selain makanan, pembatasan bawaan dari luar negeri juga mencakup barang lainnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Beberapa pembatasan itu diantaranya tas 2 buah per penumpang, telepon seluler 2 buah per penumpang, barang tekstil 5 buah per penumpang, dan lainnya. Sedangkan produk-produk kita banyak syaratnya. Makanan harus ada halal, obat-obatan harus ada izin POM, ya kan begitu kan? Kalau elektronik harus ada SNI. Oleh karena itu harus disamakan perlakuannya. Kalau dulu dari luar negeri langsung karena pas border nggak melalui border lagi, ya diatur, Tentu ada perubahan itu ada yang ngeluh ya wajar. Tapi kan harus perlakuan sama. Jangan sampai industri dalam negeri kita lebih susah daripada barang impor. Yang paling terkena imbasnya tentu adalah pelaku usaha jasa titipan. Padahal, jasa titipan ini sejatinya bukan mata pencarian utama. Keuntungan yang didapat pun hanya sekitar 10% dari harga barang yang dititipkan. Sebenarnya yang berdampak kan kalau kita just tipnya dari luar negeri ya. Biasanya kayak barang-barang branded gitu ya. Kalau dampaknya biasanya kejar-kejaran sama cukai kan, bea cukai di bandara kayak gitu. Jadi kadang pinter-pinteran, misalnya ada yang udah boxnya dibuka atau apa, jadi kelihatannya memang itu udah usable. Tentu saja, pembatasan barang bawaan dari luar negeri ini menuai pro dan kontra. Sebabnya banyak masyarakat menilai just tip lebih menguntungkan. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju tuh kayak untuk just tip itu kan bisa kayak kita nguntungin kita kalau misalnya kita nggak ke luar negeri ya. Cuman kalau misalnya kebanyakan juga kayaknya kayak ya merugikan negara aja gitu. Sebenarnya sih ibarat ya agak dilema ya karena sebenarnya kita melakukan just tip kan karena mau bypass peraturan impor itu ya. Kita juga heran sih kenapa barang di kita malah bisa lebih mahal daripada barang di luar. Itu kan yang bikin kita akhirnya ngakalin pakai just tip kan. Kurang setuju sih saya pribadi karena banyak juga di antara anak-anak muda ini melakukan just tip itu sebenarnya fungsinya untuk cari duit juga gitu, cari nafkah. Jadi menurutku sih kurang setuju saya. Pemerintah beralasan pembatasan barang bawaan atau just tip ini dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan tentu saja pembatasan dilakukan agar potensi pajak atau bea masuk barang tidak menguap. Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.